Dok dari SMA Negeri 1 Pangandaran. Nah, di sini saya berperan sebagai pengamat. Dalam praktik coaching ini, saya akan menanyakan kesiapan dari coach yang diperankan oleh Bapak Yohanes. Ya, Bapak. Dalam kesiapan ini, apa yang Bapak sudah siapkan untuk melakukan praktek coaching ini? Persiapan yang sudah saya lakukan adalah saya sudah berusaha untuk membaca tentang cara-cara yang berbohong pada coaching sesuai dengan apa yang dijawab coaching, dan saya berharap coaching hari ini dapat berjalan dengan baik. Bapak Anies, semoga dalam mempersiapkan diri untuk melakukan praktek coaching ini, Bapak Anies sudah tahu bahwa dalam melakukan coaching harus menggunakan alur kita. Di mana alur kita itu yang pertama adalah tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dan adapun Bapak harus ingat bahwa Bapak harus mengetahui permasalahan itu dari kata-kata kunci yang sudah disampaikan oleh coaching nanti. Dan saya berharap dalam percakapan ini Bapak juga sudah menemukan kata-kata atau kalimat yang berbobot untuk bisa mendapatkan solusi dari coaching ini. Nah, kalau begitu waktu coachingnya bisa dimulai, Bapak. Baik, siap. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu Elsi. Apa kabar, Bu? Saya melihat bahwa akhir-akhir ini sering murung sendirian. Apa ada yang diganjel atau bagaimana? Iya, Pak. Saya memiliki satu permasalahan di antara anak-anak saya ini ada salah satu anak yang masih lamban dalam hal ini. Oh, gitu, ada anak yang lamban dalam hal ini. Oh ya, baik. Jadi apa tujuan dari obrolan kita hari ini yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan dari pembicaraan kita hari ini adalah saya menginginkan bagaimana saya bisa memiliki trik atau cara agar anak saya ini bisa membaca dengan lebih cepat sama seperti teman-teman. Oh begitu, baik. Nah, apa boleh Ibu bercerita sedikit tentang masalah yang atau situasi yang saat ini Ibu hadapi terhadap anak ini? Nah, anak ini di dalam kelas saya ini dia lambat dalam hal membaca. Selama ini saya sudah berusaha untuk menggunakan tutor sebaya atau temannya membantu dia dalam hal membaca. Nah, dalam proses pembelajaran itu biasanya 15 menit sebelum dia belajar itu kita mengambil waktu untuk membaca. Metode atau langkah yang sangat bagus. Kalau misalnya dari skala angka 1 sampai 10, menurut Ibu cara belajar yang Ibu lakukan seperti sebaya itu mungkin dapat membangkitkan minat anak-anak ini untuk membacanya itu di skala berapa? Nah, kalau dilihat dari skalanya, mungkin pada saat ini anak saya ini mungkin tidak ada pada skala 5 atau 6. Kira-kira menurut Ibu masih ada cara lain selain memberikan tutur sebaya terhadap itu? Kira-kira masih ada cara lain yang mungkin bukan tutur sebaya tapi dapat dilakukan sendiri? Mungkin cara lain yang bisa saya lakukan selain menggunakan tutur sebaya, mungkin di sini saya harus merancang suatu pembelajaran yang bisa membuat anak saya ini untuk bisa lebih
aktif di dalam kegiatan ini. Dan juga saya bisa menggunakan video-video yang bisa memacu anak saya untuk bisa ikut. Nah, tepat sekali itu sangat bagus. Memang kebutuhan anak-anak sesuai dengan kebutuhan mereka. Kira-kira langkah apa yang akan Ibu ambil dalam mempersiapkan? Mungkin langkah yang akan saya ambil di dalam kesehatan ini adalah itu di dalam hal pembelajaran ini, maka anak saya ini mungkin menjadi prioritas saya pada saat pembelajaran. Nah, yang saya lakukan selama ini, saya sering menempatkan dia berada pada posisi samping saya di depan. Jadi dalam hal pemantauan atau apa itu saya lebih cepat untuk membantu dia. Selain itu mungkin menurut Ibu harus ada cara lain yang mungkin bisa Ibu buat untuk dapat mengetahui cara kebutuhan anak selanjutnya. Mungkin cara lain yang bisa saya lakukan itu adalah saya juga sudah pernah meminta kepada orang tua untuk lebih memperhatikan anak ini di luar pembelajaran. Jadi dalam hal mungkin di rumah juga dibantu oleh orang tua untuk bisa membaca. Dan saya juga sudah mengusulkan itu latih membacanya menggunakan kitab suci. Nah, di sini juga saya menginginkan agar orang tua bisa membantu memberikan les privat selain dukungan saya di sekolah dalam hal pembimbingan dan juga dalam hal metode pembelajaran saya itu yang saya lakukan. Ibu yakin dengan cara atau langkah yang akan Ibu ambil ini dengan mendekati orang tua dan melakukan pembelajaran yang bervariasi dengan berbagai sumber yang ada akan berhasil untuk membuat anak ini lebih lancar. Saya yakin bahwa dengan menggunakan beberapa cara serta saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi terhadap anak ini dalam hal konten atau mungkin dalam hal produk, mungkin di situ saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan saya. Seberapa yakin Ibu kira-kira keberhasilan ini kalau kita bawa ke skala angka 1 sampai 10 seberapa yakin ini? Kalau seberapa yakin saya berdasarkan sekarang mungkin di situ angka 8 mungkin 9. Saya belum berharap untuk sampai ke angka 10 karena saya belum menjalankan. Kira-kira kapan Ibu akan memulai langkah ini? Mungkin saya harus lebih cepatnya untuk melakukan langkah-langkah yang akan saya lakukan. Jadi selesai minggu ini saya sudah harus supaya hasil yang saya dapatkan atau yang saya harapkan itu mungkin bisa lebih cepat. Baik, itu lebih cepat, itu lebih baik. Saya dukung, tetap semangat Bu. Kalau bisa jangan ditunda-tunda Bu, agar anak ini jangan terus mengalami keterlambatan. Kira-kira dalam langkah Ibu ini siapa orang yang dapat mendukung upaya atau langkah itu untuk mencapai tujuan ini? Mungkin yang bisa membantu saya atau mendukung saya agar saya bisa memperoleh hasil yang baik di sini adalah ada teman-teman saya di mata pelajaran atau mungkin juga dari anak-anak saya yang memiliki kemampuan di atas atau mungkin orang tua di rumah yang bisa membantu saya untuk bisa keluar. Upaya yang bagus, saya salut itu dengan upaya yang dilakukan. Mudah-mudahan rencana yang Ibu akan lakukan ini bisa berjalan dengan baik dan tujuan yang Ibu harapkan. Kira-kira apa masih ada yang perlu Ibu
diperbincangkan atau ada masalah yang masih dihadapi selain masalah ini? Untuk sementara mungkin hanya masalah ini saja. Jadi komitmen ibu bahwa secepatnya akan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Apa perasaan ibu setelah kita Komitmen saya untuk masalah ini ya, saya berharap bahwa saya bisa menemukan solusi yang tepat terhadap anak saya ini, dan setelah saya melakukan percakapan atau konseling dengan bapak, maka saya merasa lega karena saya sudah bisa menemukan masalah. artinya ibu sudah bisa menemukan apa yang menjadi kekuatan apa yang akan ibu pakai, kira-kira kekuatan apa yang akan ibu pakai? Ibu bisa merasa. Ya, kekuatan yang saya harus pakai, dan saya harus memiliki suatu komitmen dalam diri saya bahwa saya harus bisa melaksanakan beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi untuk bisa mendapatkan hasil yang saya inginkan. Tetap semangat Bu. Kekuatan yang pertama adalah semangat Bu. Pengalaman saya juga pernah mengalami menghadapi hal seperti itu, tapi saya tidak pernah putus asa, tetap semangat dan berbagai cara. Ya puji Tuhan, berasa saya harapkan Ibu juga bisa mengembangkan semua kemampuan yang Ibu miliki agar dapat berhasil mencapai tujuan yang Ibu harapkan. Jadi jangan tinggal di zona nyaman saja ya Bu, harus berani untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Apa mungkin masih ada Bu yang perlu dibicarakan? Untuk sementara hanya itu saja permasalahan saya. Mungkin ke depan kalau saya menemui permasalahan lagi, mungkin saya akan bisa datang kepada Bapak untuk bisa mencari solusi atau membantu mencarikan solusi. Oke, baik Bu, saya siap untuk menanti kedatangan atau kehadiran Ibu, dan saya berharap jika dalam pembelajaran nanti hasilnya boleh Ibu sampaikan supaya saya juga bisa mengetahui bahwa apa yang sudah dilakukan berhasil. Ya. Saya berharap itu tidak jangan terus berdiri tapi terus bertanya, belajar, dan berjuang. Bagaimana perasaannya Bu setelah Saya merasa lega karena masalah yang saya hadapi sudah ada jalan keluar. Baik Bu, saya juga merasa senang juga karena Ibu dapat menemukan solusi atas masalah itu. Saya ucapkan selamat berjuang, sukses selalu Bu, dan bahagia. Terima kasih Bu. Terima kasih. Bapak Ines, dalam Pak sendiri sudah nampak kalau kelihatannya dengan tadi sudah ada tujuan utama, kemudian sudah ada identifikasi masalah, lalu sudah menyatakan masalah yang menjadi dan sudah identifikasi akibatnya, dan Bapak juga sudah menguji sehingga polisi dapat melakukan rencana-rencana dalam aksinya, dan sebagai tanggung jawab yang harus dilakukan, yaitu ada beberapa hal di mana beliau harus juga setiap proses pembelajaran beliau bisa menghasilkan anak yang bisa dibaca dengan baik. Untuk Bapak Yohanes, ada utama sedikit dari percakapan tadi. Dari tadi Bapak sudah bagus, tetapi ada sedikit yang ada sesuatu yang Bapak tanyakan, ada kalimat-kalimat yang Bapak ulang-ulang lagi. Jadi nanti boleh dikoreksi dan kedepannya boleh dikurangkan kalimat yang kalau cuma mau bertanya bagaimana perasaan ibu itu tadi sudah 2 kali, kemudian apakah bagaimana masih ada masalah lagi itu sudah 2 kali. Jadi yang saya usulkan yaitu cukup 1 kali saja dan langsung ditutup diskusi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sama